البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azdani wazdakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-165 dari surat Ali Imran. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-166 dari surat Ali Imran, yang mana ayat ini, ayat yang ke-166, menjelaskan tentang kejadian yang menimpa pada perang Uhud. Itu adalah bentuk ujian dan juga sekaligus karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dengan kekalahan, karunia bagi segenap para sahabat yang ingin mereka mati syahid di perang Badar belum terwujudkan. Akhirnya mereka mendapatkan pada perang Uhud tersebut. Kita lihat, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fabi'idznillah wa liya'lamal mu'minin." Dan apa saja yang telah menimpa kalian pada hari bertemunya dua musuh. Maksudnya dua musuh ini maksudnya adalah, na barakallahu fikum, bertemunya dua kelompok besar, bukan dua musuh ya, dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok kaum mukminin, kelompok yang kedua adalah musuh, yaitu orang kufar musyrikin. Fa bi'idznillah, itu semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa liya'lamal mu'minin, dan agar semakin nampak terbedakan mana orang-orang mukmin yang jujur imannya dan mana orang mukmin yang mereka memiliki benih-benih kemunafikan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum, karena nanti di perang Uhud tersebut sudah kita lewati, ada dari kalangan segenap barakallahu fikum manusia yang justru ikut berbalik arah bersama Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafikin. Itu menunjukkan bahwasanya nampak mana yang jujur imannya dan mana yang sekedar bermain-main dengan keimanan tersebut. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik. Wa ma waqa'a bikum min jirahin aw qatlin aw ghazwati Uhudin yaumal taqal jam'ul mu'minin wa jam'ul musyrikin fakana an-nasru lil mu'minin awwalan thumma lil musyrikin tsaniyan. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Dan apa saja yang telah terjadi yang menimpa kalian berupa luka, kemudian juga korban, ada yang terbunuh, kemudian barakallahu fikum pada peperangan itu, perang Uhud, yaitu suatu hari yang bertemunya dua kumpulan yang sangat besar, sekumpulan dari kaum mukminin dan sekumpulan dari musyrikin. Fakana nasrul lil mu'minina awalan. Awal mulanya pertolongan tersebut, kemenangan diraih oleh orang-orang mukminin, karena awal mulanya masih taat mereka, masih berada di Jabal Uhud tersebut, masih berada di tempat yang Rasulullah mewanti-wanti jangan tinggalkan Jabal Uhud. Na'am barakallahu fikum. Kemudian apa? Tsumma lil musyrikin tsaniyan. Kemudian yang kedua malah justru kemenangan diraih oleh orang-orang musyrikin. Sebabnya kenapa? Sebabnya penyelisihan mereka terhadap perintah Rasulullah SAW. Ujian barakallahu fikum. Na'am. Mereka justru malah meninggalkan Jabal Uhud. Seharusnya mereka tetap kokoh di situ, malah mereka turun rebutan apa? Ghanimah. Rebutan harta rampasan perang. Allahul musta'an. Naam. Fadzalika kulluhu biqada'illahi wa qadarihi. Itu semuanya terjadi dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Paham ya? Nah, memang semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, cuman kan ada sebabnya. Sudah kita lewati kemarin kan, terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, terjadinya barakallahu fikum gunung meletus dengan takdir Allah, bukan? Dengan takdir Allah semuanya. Cuman di balik itu semuanya ada sebab. Bencana-bencana terjadi itu ada sebab. Paham ya? Sebabnya di antaranya adalah ulah tangan manusia itu sendiri dengan kemaksiatan,
kemudian tidak beribadah kepada Allah dengan kesyirikan, kebid'ahan atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum, sebagaimana dalam ayat yang terulang-ulang, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan itu dengan sebab tangan manusia. Maksudnya manusia itu enggak bersyukur gitu loh ya, tidak mengibadati Allah Taala dengan sebenar-benarnya. Allahul musta'an. Kita lihat tujuannya apa? Na'am wal yadhhara ma'alimahullah fil azal, dan agar semakin nampak apa yang Allah Taala ketahui pada perkara yang telah barakallahu fikum berlalu dan perkara yang akan datang. Karena apa? Karena dengan adanya ujian tersebut akan nampak mana yang benar-benar kokoh, berangkat ikut jihad sampai barakallahu fikum akhir dari beberapa peperangan. Yang ikut 700, semula 1000 yang berangkat, bayangkan. Yang 300 ke mana? Berbalik arah bersama pentolan orang-orang munafikin. Siapa pemimpinnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpin orang munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafikin. Naam, Allahul musta'an. Liyumayyizal mu'minin as-sadiqin minkum, dan agar semakin nampak Allah Taala bedakan, memisahkan antara orang mukminin yang jujur di antara kalian. Yang jujur yang berangkat tadi sampai selesai peperangan tetap ada terus. Tidak malah justru pulang. Kita lihat gerak-gerik mereka berikutnya, orang munafikun bagaimana. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-167 dari surat Al-Imran ini, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ ma laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Kita lihat ciri-ciri orang-orang munafikin, gerak-geriknya orang-orang munafikin ketika peperangan bagaimana, tidak membawa kebahagiaan atau beruntungan, justru membawa kesengsaraan, ribut. Kita lihat. Wa liya'lamal ladzina nafaqu, dan agar semakin nampak orang-orang yang mereka munafik. Allah Taala tampakkan di situ ketika adanya ghanimah. Barakallahu fikum, ketika ditampakkan musuhnya banyak, 3.000 enggak sembarangan, 3.000 dipimpin oleh seorang pembesar, pembesar kufar Quraisy di antaranya Abu Sufyan bin Harb Sakhr, Abu Sufyan bin Harb Sakhr bin Harb. Barakallahu fikum, 3.000 pasukan dikumpulkan bersama sekutu-sekutunya. Ditampakkan di situ bagaimana kaum mukminin tahan atau tidak? Sabar enggak dengan jumlah yang 1.000 tadi? Ternyata yang 300 pun berbalik arah, tidak sabar. Allah musta'an, karena ada raisul munafikin tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat, wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, ta'alu, kemarilah kalian, qatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awidfa'u, atau barakallahu fikum, kalian menolak atau kalian barakallahu fikum tidak menerima ajakan tersebut. Jadi ada dua pilihan di situ. Ternyata ada juga yang tidak berangkat, dalam artian tidak ikut sampai selesai. Berangkat sampai pertengahan perjalanan pulang lagi. Allahul musta'an. Kita lihat, qalu, mereka malah mengatakan apa? Lau na'lamu qitalan lataba'nakum. Kalau seandainya kami itu tahu itu ada peperangan, kami akan ikut kalian, gayanya. Ucapannya saja tapi ya, ucapannya. Berangkat, di tengah perjalanan pulang lagi. Allahul musta'an. Kisahnya kalau antum mau panjang lebarnya sudah kami sebutkan berkali-kali ya, Al-Fusul fi Siratul Rasul. Itu bagus sekali. Karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Walaupun secara ringkas tapi di sana sebutkan sangat bagus sekali. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada asalnya siapa ini? Orang-orang munafikin, itu mereka lebih mendekati kekufuran dibanding keimanan. Karena cuma ucapan saja. Kami berangkat, perang pun ikut perang kata mereka. Allahul musta'an. Kita lihat, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ini hati-hati. Termasuk ciri-ciri orang munafikin, mereka mengucapkan dengan mulut-mulut mereka padahal itu tidak ada pada hati-hati mereka. Cuman ngomong kosong istilahnya. Berangkat ikut berangkat tapi cuman untuk mengelabui saja. Ketika melihat musuhnya banyak sekali 3.000 pasukan tadi itu, langsung ketakutan pulang lagi. Allahul musta'an. Mafhum insyaallah ya? Abdullah, mafhum insyaallah? Barakallahu fiikum. Perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Qalan wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah taala zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Jadi walaupun mereka menyembunyikan hakikatnya nampak bagi Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang satupun yang terluputkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Wal ya'lamal munafiqina alladziina kasyafallahu ma fi qulubihim. Dan semakin nampak orang-orang munafikin yang Allah telah bongkar apa yang ada pada hati-hati mereka. Hina qala al-mu'minuna lahum, ketika orang-orang mukminin berkata kepada mereka, ta'alu qatilu ma'ana fi sabilillah. Jadi dikatakan di hadapan orang munafikin tadi, kemari kalian, ayo berperang kalian bersama kami di jalan Allah, au kunu aunan lana bitaksirikum sawadana. Ini perhatikan baik-baik ini. Kalau seandainya kalian enggak mau perang, ikut saja sudah. Memperbanyak kami gitu loh. Biasanya kan kalau walaupun enggak ikut perang tapi ikut berangkat, itu kan nampak banyak gitu loh. Ya itu paling minim itu, mereka pun enggak mau. Allah musta'an. Buktinya pulang lagi. Nah, sudah dikasih dua pilihan. Ayo, kemari kalian berperang bersama kita di jalan Allah taala. Au kunu aunan lana, atau kalian menjadi pembantu untuk kami. Bitaksirikum sawadana, dengan jumlah kalian yang banyak dan kami pun juga nampak banyak. Faqalu, perhatikan baik-baik ini. Mereka mengatakan, "Lau na'lamu annakum tuqatiluna ahadan lakunna ma'akum 'alaihim." Kayaknya mereka mengatakan, kalau seandainya kami tahu bahwasanya kalian berperang, memerangi salah seorang. Nah, barakallahu fikum, ahadan atau uhudan itu? Ahadan atau uhudan? Ahadan ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya gaya mereka seperti itu. Kalau kami tahu bahwasanya kalian itu ingin memerangi, niscaya kami bersama kalian untuk memerangi mereka, alaihim, memerangi mereka. Kita lihat, hum lil kufri fi hadzal yaum aqrabu minhum lil iman. Keadaan mereka terhadap kekufuran pada hari ini lebih mendekati daripada keimanannya. Karena mereka cuma omong kosong gitu loh. Allahul musta'an. Li'annahum yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Karena mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka, padahal tidak ada dalam hati-hati mereka. Nah, justru berangkat 1000 pasukan, yang 300 pulang kembali bersama pemimpin munafikin. Siapa tadi pemimpinnya? Siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafikin. Itu dihafal. Naam. Wallahu a'lamu bima yukhfuna fi sudurihim. Dan Allah taala zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan di dada-dada mereka. Orang-orang munafikin. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya gerak-gerik yang selanjutnya. Gerak-geriknya orang-orang munafikin ketika ada peperangan. Ayat yang ke-168. Allah Ta'ala berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Gaya mereka. Nah, orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dan mereka justru duduk, paham ya? Maksudnya, nah barakallahu fikum, mereka ngobrol gitu, ngomong-ngomong, law ata'una ma qutilu. Kalau dulu mereka itu taat kepada kita, kalau mereka enggak berangkat perang, niscaya mereka enggak terbunuh gitu loh gayanya. Paham maksudnya ya? Kan ada yang ikut perang Uhud akhirnya meninggal. Nah, orang-orang munafikin bicara, kalau seandainya mereka itu taat dengan kita, duduk, enggak ikut perang, niscaya mereka enggak akan mati. Berarti mereka mengukur kematian itu karena perang. Keliru atau enggak nih? Keliru. Bahkan kematian itu akan datang, perang enggak perang, mati-mati kalau sudah datang waktunya. Paham ya? Santai-santai, duduk, senyum-senyum, paham ya? Ternyata besoknya meninggal dunia. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, walaupun kelihatannya santai, tenang, karena kematian itu adalah apa? Sesuatu rahasia Allah Ta'ala yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Tidak bisa diapakan? Diprediksikan oleh manusia, tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Paham ya? Kelihatannya badannya Masya Allah tegak, paham ya? Tegap, kemudian tegar, paham ya? Tapi ternyata apa? Cuman misalkan Allah takdirkan, baru kesenggol sedikit langsung meninggal dunia. Ada nggak seperti itu? Ada. Orang kena sakit jantung atau yang semisalnya. Intinya semuanya itu yang namanya kematian itu enggak bisa diprediksikan. Jangan mengira, wah kalau kami enggak ikut perang pasti enggak akan mati. Ini orang munafikin ini, Allah musta'an. Kalau kalian taat dengan ucapan kami, niscaya kalian tidak terbunuh katanya. Kita lihat. Nah, Allah musta'an. Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, fatra'u an anfusikumul maut. Tolaklah kalau kalian mampu menolak kematian yang akan menghampiri kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur. Buktikan, tunjukkan kalau kalian bisa mampu menolak kematian.
Perang atau enggak perang yang namanya mati pasti akan mati. Ya kan Abdul Malik? Iya. Nah, barakallahu fikum. Orang itu kalau sudah saatnya meninggal walaupun dia enggak perang. Walaupun dia di dalam rumahnya berselimutan, Masya Allah, seakan-akan akan hidup selamanya, enggak bisa. Kematian itu adalah apa? Tamu yang datang tanpa diundang. Paham ya? Tiba-tiba langsung datang, Allah Ta'ala takdirkan mati. Antum saksikan baik barakallahu fikum, terkadang orang lagi ngobrol bareng, berbicara, ternyata tidak lama kemudian dia ambruk, langsung meninggal dunia. Paham ya? Karena sudah datang ajalnya. Nah, Allahul musta'an. Sudah kita lewati berkali-kali ya. Orang itu enggak akan bisa mampu lari dari kematian. Nah, barakallahu fikum, semakin dia lari justru akan mengejarnya kematian. Karena kematian ini akan senantiasa melekat pada orang-orang jiwa yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya kan, wa ja'at saqatul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu ta'id. Artinya apa? Sungguh telah datang sakaratul maut dengan benar adanya. Yang dulu apa? Kalian mau lari darinya, enggak bisa lari. Orang kalau udah mati enggak bisa lari. Nah, barakallahu fikum, mau lari ke mana coba? Mau lari ke dalam istana? Mau sembunyi di kolong jembatan? Enggak bisa. Kematian kalau datang udah tepat pada sasarannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Nah, barakallahu fikum, menyelisih janjinya. Semuanya tepat pada sasarannya. Ya kan? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, enggak ada di antara mereka yang mampu menyegerakan atau menunda. Mati. Enggak pandang umur meninggal dunia itu. Wah, ana masih muda nih, mungkin masih bisalah main-main dulu. Enggak bisa. Kalau udah mati, walaupun muda usianya. Walaupun masih 14 tahun. Walaupun masih 13 tahun. Yang tua pun bukan berarti wah, ana sudah mendekati kematian, mungkin besok mati. Belum tentu. Terkadang ada yang usianya sampai 100 lebih belum mati juga. Paham ya? Karena itu semuanya apa? Yang namanya kematian adalah sirrullah jalla wa ala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala datang secara tiba-tiba, tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Yang kita persiapkan adalah amalan-amalan yang saleh yang nanti kita akan apa? Nah, barakallahu fikum, nikmati dan akan kita rasakan di akhirat kelak. Allahumma musta'an. Qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya. Haula'il munafiqun, mereka orang-orang munafik, humul ladzina qa'adu, mereka orang-orang yang duduk. Wa qalu, seraya berkata, sudah duduk, enggak ikut perang, malah ngomong apa? Wa qalu, mereka berkata li ikhwanihim, mereka berkata kepada teman-teman dan saudara-saudara mereka, alladzina usibu ma'al muslimin fi harbihimil musyrikin yaum Uhud. Orang-orang munafikin tadi, mereka berkata kepada teman-teman mereka, saudara-saudara mereka yang mereka tertimpa, yang mereka meninggal bersama kaum muslimin di perang Uhud ketika memerangi kaum musyrikin. Apa kata mereka? Lau ata'ana haula ma qutilu, gaya mereka. Kalau seandainya mereka saat itu mau mentaati kami, mentaati kita, enggak ikut perang gitu maksudnya, niscaya mereka tidak terbunuh. Bayangkan ini. Berarti mereka ini memperkirakan, meyakini bahwasanya kematian itu gara-gara perang. Ini enggak benar. Kematian itu kapan datangnya? Kapan Abdul Malik? Kematian kapan datangnya? Kapan? Tidak bisa diprediksikan oleh manusia, datang tiba-tiba. Paham ya? Kelihatannya sekarang senyum-senyum, Masya Allah, ngobrol biasa aja. Ternyata setelah makan siang meninggal dunia. Mungkin enggak? Mungkin. Jadi jangan santai-santai, barakallahu fikum. Kita harus fokus beramal amalan saleh sesuai dengan kemampuan yang Allah Taala berikan kepada kita semuanya. Allahul musta'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka wahai rasul, perhatikan baik-baik, fadfa'u an anfusikumul maut, tolaklah kematian akan menghampiri kalian kalau mampu. In kuntum shadiqin fi da'wakum, jika kalian benar-benar jujur, tolaklah kematian yang akan menghampiri kalian, tolaklah. Tundalah, tahanlah jika kalian benar-benar jujur fi da'wahum, fi da'wakum, pada seruan kalian atau pengakuan kalian. Annahum law ata'ukum ma qutilu, ini. Kalau benar mereka itu mentaati kalian enggak terbunuh, sekarang tolak kematian yang akan menghampiri kalian. Tahan, bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Kalau kematian sudah datang enggak bisa ditahan. Bagaimana nahannya coba? Nah, barakallahu fikum, antum mendatangi orang yang sudah sakaratul maut, antum tahan-tahan, jangan mati Pak, jangan mati Pak. Enggak bisa. Paham ya? Mati-mati. Paham ya? Antum walaupun teriak-teriak di situ enggak ada faedahnya. Paham ya? Yang paling bermanfaat di situ apa? Ditalqin. Paham ya? La ilaha illallah. Talqin yang paling bermanfaat itu.
Jangan ketika mentalkin antum si mayit sudah mengatakan la ilaha illallah, ulangi lagi, itu keliru. Termasuk keliru. Karena yang namanya orang mau meninggal dunia itu perasaannya lain dengan orang yang masih hidup. Paham ya? Kenapa? Karena kalau antum paksa-paksa seperti itu, justru dia nanti akan mengucapkan lain. Disebut oleh para ulama, nah barakallahu fikum, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau mentalkin, sekali talqin dia sudah mengucapkan la ilaha illallah kok diam, itu bagus. Tapi nanti kalau mengucapkan ucapan yang lain yang selain la ilaha illallah, ditalqin lagi. Caranya gitu. Bukan ulangi lagi, Pak, ulangi lagi. Marah nanti. Ngapain misalkan? Namanya orang mau meninggal dunia itu lain rasanya. Paham ya? Kecuali kalau dia setelah ditalqin la ilaha illallah dia mengucapkan. Setelah itu dia malah ngomong, sapiku mana ya? Mobilku mana? Motor mana? Sudah di kandangan belum sapinya? Nah, dia ngomongnya lain, talqin lagi la ilaha illallah. Paham ya? Biar nanti akhir kalamnya itu apa? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, sungguh dia akan masuk surga. Ini termasuk tata cara dalam mentalqin, jangan dipaksakan terus setelah mengucapkan udah. Paham ya? Itu yang terakhir maksudnya ya. Tapi kalau diucapkan ucapan lain baru ditalqin lagi. Caranya seperti itu. Nah, adapun kalau dia sendiri mau ngulang-ngulang itu lain lagi urusannya. Yang jelas kita tidak memaksakan, karena kalau kita paksa-paksa suruh ngulang-ngulang kadang marah gitu loh. Kadang marah. Naam. Allahul musta'an. Naam. Ini tantangan yang sangat berharga ya, yang menjatuhkan mereka. Kalau benar kalian itu benar dan jujur yang kalian ucapkan bahwasanya mereka kalau mentaati kalian enggak akan mati, tunjukkan, lawan, tolak, tahanlah kematian, enggak mampu. Wa annakum qad najautum minhu biqu'udikum 'anil qital, dan bahwasanya kalian akan selamat dengan duduknya kalian dari peperangan, enggak bisa. Walaupun duduk atau berangkat perang ataupun tidak, yang namanya kematian pasti akan menghampiri. Ingat baik-baik ya, kematian terjadi bukan karena peperangan, paham ya? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azdani wasakumullah. Kita tutup yang terakhir 169. Perhatikan baik-baik 169 mengenai orang-orang yang terbunuh di ma'rakah, medan peperangan, itu dapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Jangan sampai atuh bayangkan lain. Mereka kelihatannya meninggal tapi hidup. Mereka kelihatan terbunuh tapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai kisah saja kami saksikan ketika dahulu saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di Damas melawan Syiah Rafidhah saat itu. Mereka kurang lebihnya sudah meninggal terkubur setahun. Paham ya? Biasanya kalau normal itu yang namanya setahun, jasad itu mungkin sudah dimakan oleh ini, oleh itu, hewan-hewan, sudah menjadi tanah. Tapi Masya Allah biidznillah, ketika itu kita bongkar masih utuh jasadnya itu. Yang berjenggot masih berjenggot, yang badannya besar masih besar badannya. Paham ya? Itu kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Bukan istilahnya dongeng atau kisah yang bohong, enggak. Kami saksikan, dan juga di bawah masih keadaannya berat. Bayangkan jihad fisabilillah. Nah, hampir bisa dikatakan satu kuburan itu semuanya satu kuburan itu. Karena saat itu kita pindahkan, kenapa? Karena kena banjir. Banjirnya mengaliri kuburan tersebut, ternyata ada yang masuk gitu. Akhirnya kita bongkar, lah kok masih utuh. Dibongkar semuanya sama Syekh, diperintahkan untuk pindah ke tempat yang aman. Kita pindahkan semuanya dalam keadaan jasadnya masih utuh. Setahun kurang lebihnya. Nah, barakallahu fikum, ini sekedar ibrah, pelajaran bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka kelihatannya nampaknya sudah meninggal tapi hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan engkau mengira bahwasanya orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah mereka itu meninggal. Jangan mengira mereka itu meninggal atau mereka jadi mayit mati gitu. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup 'inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, dikasih rezeki. Memang zahirnya mati, meninggal, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih hidup. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa la tadunnanna ayyuhan nabi annal ladzina qutilu fi sabilillah amwatun. Jangan engkau mengira wahai Nabi bahwasanya orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah, berperang di jihad di medan ma'rakah, mereka jangan engkau menyangka mereka ada amwat, mereka sudah mati, majin mayit. La yuhissuna syai'an, mereka tidak merasakan sesuatu. Bal hum ahya'un hayatan barzakhiyatan. Perhatikan baik-baik ini. Bahkan mereka itu hidup dengan kehidupan barzakhiyah, alam barzakh, alam kuburan, barakallahu fikum. Fi jiwari rabbihim,
di sisi Rabb mereka, alladzi jahadu min ajlih, yang mereka berjihad karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wa matu fi sabilih, dan mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajri alaihim rizquhum fil jannah wa yun'amun, dan senantiasa mengalir rezeki mereka di surga dan mereka yun'amun, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika antum mendengar hadis yang sering kita ulang-ulang, kullu bani adam yakulu turab illa ajbaz dzanab, itu secara global. Minhu khuliqa wa fihi yurakkab, semua bani adam ketika meninggal dunia itu dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu diciptakan kembali dan akan disusun kembali, itu secara global. Adapun para syuhada wassalihin dan orang-orang dari kalangan nabi dan rasul itu dikecualikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang kita bongkar ternyata hancur juga dengan kehendak Allah taala. Cuman secara zahirnya dengan hadis ataupun dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid, perhatikan baik-baik, mati di medan peperangan, medan ma'arakah, itu mereka masih utuh jasadnya, dan itu bisa disaksikan. Nah, barakallahu fikum, dengan kejadian-kejadian yang akurat yang disaksikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang semisalnya. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.